Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Scoopy New 2019-an, ini itu. 2023. Nah, ini kondisi mati saat dikendarai. Motor ini langsung mati di perjalanan. Dan saat kita tanya ke yang punya motor, ternyata motor ini lupa udah lama sekali tidak diganti oli, dan kecurigaan saya ke bagian oli juga. Makanya kita tanya ke yang punya motor, udah berapa lama diganti oli, ngomongnya lupa. Lupa ngomongnya, lupa belum ganti oli. Terakhir ganti oli kapan lupa. Coba kita lihat olinya. Tuh. Tak oli nanti lagi kan dia. Tuh. Nah, ini yang punyanya tuh olinya tuh. Ya. Oli na samet biar tan. Bener poho iya untuk ganti oli. Ya. Dia mah oli sampai poho kia tuh iya macet nge-gym. Coba diengkol selak. Tuh. Sama sekali nggak bisa. Ya ini mah jelas kalau misalkan mesin ngebul tuh tadi nak. Orang ngebul orang. Ini mah jelas ya. Berarti kelalaian dari yang punya motor, karena sebelumnya kita dapat informasi tanya ke yang punya motor sebelumnya nggak ngebul, nggak ada asap sedikit pun. Nah, ini mah jelas kelalaian dari yang punya motor. Ini resiko yang punya motor nih mah. Karena kelalaian dari yang punya motor. Kalau kondisi macet kayak gini, diengkol nggak bisa. Intinya kekeringan oli sampai habis oli kayak gini. Ini mah pasti ya, kerusakan yang utama itu di bagian blok silinder, di bagian seher, di bagian piston dan blok pistonnya ya. Pokoknya di bagian situ. Paling kerusakan di bagian situ biasanya. Dan juga untuk pembongkaran ya, tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan macetnya parah, bisa jadi juga di bagian setang pistonnya atau di bagian conrodnya itu rusak. Di bagian setang pistonnya, karena tidak terlumasi oleh oli sehingga di bagian pen piston itu nempel, menyatu erat sekali ya. Dan saat pembongkaran di bagian piston yang macet, bisa jadi juga merusak ke bagian setangnya, ke bagian conrodnya. Kalau teknik pelepasannya tidak tahu teknik pelepasnya, dan juga tidak mempunyai kleker khusus untuk pelepasan piston yang macet ya, nanti bisa resikonya bisa ngerusak ke bagian setang. Nanti kita usahakan, kita bongkar, kita usahakan di bagian conrodnya, di bagian pen pistonnya supaya tidak rusak. Oke, di bagian, bukan di bagian pennya, dudukan pen pistonnya, di bagian conrodnya ya, supaya tidak rusak diusahakan. Kalau misalkan rusak, mau tidak mau overhaul ya, mau tidak mau overhaul, belah mesin, ganti setang. Jadi kita usahakan, mudah-mudahan permasalahannya kita harapkan di bagian blok silinder saja, di bagian piston. Gara buka back non kampas non kipas mio bu kosong ya. Mudah-mudahan yang sangat diharapkan kerusakannya di bagian piston saja, di bagian boring saja ya, tidak merambat ke yang lain sehingga untuk biayanya tidak meledak. Oke ya. Mari kita buka nih ya. Nah, kita informasikan ke yang punya motor tadi ya. Kita kasih tahu ke yang punya motor untuk proses penggantian oli biar lebih akurat ya. Engke sorangan ganti olinya supaya akurat, ganti olinya setiap kelipatan 2000 km. Setiap kelipatan 2000 km ganti oli. Hayang awet karena motor supaya terjadi kieu kacolongan. Setiap 2000 km. Nah, sekarang nih. Nah, engke kilometer iya sekarang tambah ujung 2000, engke hasilnya sekian, ganti oli. Setiap kelipatan 2000 ganti oli. Itu kondisi jalan lancar. Tapi lamun misalkan kondisi jalan macet ya, kondisi jalan macet pan mesin menyala ya,
kilometer untuk jalan, jadi turunkan 1.500 kilometer, ganti oli. Lamun pengen awet ke mesin ya 2.000 kilometer 1.500 kalau kondisi jalan macet ya. Darurat bisa di 2.500 ganti oli. Kalau misalkan pengen lebih bagusnya 2.000, setiap kelipatan 2.000 km ganti oli. Itu lebih bagus nanti ke mesin awet. Kalau udah kayak gini sayang uang 50.000, 60.000 ya. Dan akhirnya kalau sampai macet gini keluar uang ratusan ribu. Ini kita lihat kondisinya nanti. Nah, untuk pembukaan kita bongkar di bagian sini, tutup ini klep. Nah, selanjutnya buka di bagian ini nih. Ya, tidak ya. Apa udah kan? Bautnya masukin ke jok. Joknya tutup lah keng, kamat keng. Buka tutupnya ya. Nah. Ya tenan ya. Ya ini keng ya, bodi eta. Nah, obeng. Jangan buka ini. Nah, buka ini dulu nih. Hah? Foto menurut ayat kena mudah. Nyata. Oke. Apa kare heula? Tot, muni cenah agiran tot. Jajal gimana saya? Jajal tot coba tot. Nah, ini buka. Cabut, harap. Panel Mac aya nu asli. Asli berapa cara Ben? Tenyong ke harga berapa pokok? Orang kata ngalpin alarm. Yo, iya nakeng ya bukan. Ya. Molos ke harap ya. Sadar. Angkatlah kamu. Can benang ibu udah ya tadi. Ngangkol. Mana bautnya tadi murah? Nah, ya sebenarnya. Dihandap.
Selang ini orang pasang. Selang mana? Nah, teman-teman nih, ini juga selang rasio, hawa rasio gigi garden ini nggak dipasang, ini resikonya juga fatal. Ini kalau misalkan dibiarkan kayak gini, ini lama kelamaan air masuk sedikit demi sedikit. Nanti akan terisi di bagian box garden, di bagian gigi rasio ini terisi dengan air. Nanti kalau misalkan di bagian rasio seharusnya ada oli, ini oli terkontaminasi dengan air sehingga di bagian gigi-gigi di bagian dalamnya ini nantinya pelumasannya bercampur dengan air mengakibatkan ketidaksinkronan antara gigi-gigi yang ada di bagian gardan dan ngerusak ke bagian bearing-bearing yang ada di bagian rasio, sehingga nantinya akan timbul suara berdengung ya saat mesin ini dikendarai, motor ini dikendarai ya, saat jalan. Suara yang tidak nyaman timbul dari sini nantinya ya. Harganya tidak murah teman-teman, mahal di bagian gearbox di bagian sini kalau yang original ya, akibat sepele gara-gara selang ini terbuka kayak gini, kemasukan air sedikit demi sedikit. Lanjut kita buka. Cabut. Injektor. Hah? Konon keng? Yo. Kena selang eta ya. Ini na soket eta. Ngarang filter lesing kunaon bu? Ini pakai kunci L5. Buka filter lah ya. Eta baudna terbuka sih, kabir narangsek naon karat kucai naon ganti macet. Kurang kendor dia. Ini banyak ripetnya. Coba kali ripetnya. Oh, coba tok-tokan lah, coba ian, lock. Nah, tarik dirinya, Keng. Ini di bagian konektornya kotor sekali nih. Apa? Tarik diri tuh, tarik. Tarik dia. Iya. Nah, ini kok ini.
Paga amat. Blok ini kuleh ya keng. Tale eta. Tuh. Bekas kena panas, jadi soketnya meleleh. Sudah menyatu soketnya. Tuh. Tah, nah hiji. Itu ya. Tuh, soketnya sudah menyatu. Pengen cabut deh ya, ini saja. Amat ya. Leh jeung mata. Coba tarik yang orang nyokol tidak. Nah, tarik. Nah, edah. Tuh teman-teman tuh. Nah, meleleh tuh. Ini bekas meleleh nempel ke bagian mesin panas. Ya. Mana? Iya tah. Mana kuncinya? Oh, ini. Ya. Jangan bawa motor gimana Bang, nanti nanti. Ambil motor kamu aja. Panpel, oli. Kok besi panpel mah buru-buru mah. Karena bisa buru-buru. Karena kedua bahan bahasa karena baru rusak. Masih asap buat. Macet. Lo tekan dia tuh keng. Pak, Kurang mencet iya sentilna. Ya handap. Page amat ya sensor. Padahal di situ kan kunci nama celak. Nah, gue nonton. Nih. Padahal di bagian sini penguncinya sudah ditekan plek, tapi ditariknya susah. Ras.
Nah iya nya. Biasanya macet sini nih. Nah. Sensor speed. Nah, ini yang terkoneksi ke bagian bodi dan mesin ini sudah terpisah semuanya tuh. Oke. Ini tinggal kita cabut. Tang mana Keng tang? Tok-tok lah si Ahmed. Ya. Karat. Karat. Maju. Cekel karat. Jerip, edek-edek. Kamu kemana kak? Nah. Tarik ya. Ada tarik. Nah, ini sudah terlepas. Sekarang kita eksekusi. Tuh ya. Di bagian sininya juga kotor banget di bagian manifold, di bagian intake in ya. Tuh, ya kotor banget. Nah, ini akibat pembakaran yang tidak maksimal. Ini bisa jadi faktor dari ini apa? BBM bahan bakarnya kurang bagus. Contohnya kayak Pertalite sekarang, Pertalite kualitasnya kurang bagus ya, meninggalkan zat pewarna di bagian pembakaran. Jadi pembakarnya tidak habis, melainkan meninggalkan sisa pembakaran zat pewarnanya. Ini saya sering bongkar di bagian klepnya bocor, terganjal oleh kerak-kerak yang menempel di bagian lubang in ya, lubang hisap. Akhirnya si kerak itu hancur, atau di ruang pembakaran, kerak yang ada di ruang pembakaran akibat pembakaran tidak normal, tidak habis sisa pembakarannya dari zat pewarna Pertalite, sehingga lama-kelamaan dia menempel ke bagian dinding ruang pembakaran ya. Lama-kelamaan dia menjadi kerak dan menumpuk, kena getaran sekaligus dak, dia pecah sehingga menyempil ke bagian valve atau ke bagian klep in maupun klep X. Mesin seketika itu hilangnya kompresi, mogok ya. Itu tidak sedikit dari bahan bakar Pertalite, zat pewarnanya tidak terbakar habis ya. Jadi kualitas Pertalite agak kurang bagus. Jadi dianjurkan sekali menggunakan bahan bakar Pertamax lah biar lebih aman. Semprot lagi bisa asup karena iya crankcase. Ini banyak pasirnya, kita semprot dulu.
Ini pakai kunci 10. Di palu mana? Keng ta? Palu karet. Ngedas. Can pernah dibongkar tingginya. Gede ya. Tetap keluar tak. Edas. Ada jerona goreng amat. Kalau ganti oli bagian lawas. Ya. Kilo ganti oli bodenya. Gimana bakar datang? Orang datang. Nih teman-teman nih, ini kelihatan dari tidih ya, dorong. Pagi. Pokoknya Ini nempel teman-teman tuh. keras. Ini kalau udah keras kayak gini tuh udah menyatu. Jadi ini mau tidak mau harus ganti di bagian ininya tuh. Tuh, udah rapuh tuh. Tuh. Ya. Nah, ini ketahuan teman-teman nih. Ini dari segi fisik di bagian dalaman mesinnya tuh. Ini hitam parah kayak gini tuh. Ini menandakan bahwa sebelum-sebelumnya ini selalu telat proses penggantian oli. Ya. Jadi penggantian olinya selalu telat. Dari faktor oli juga bisa. Olinya super imitasi, super KW. Bisa jadi. Cuman faktor utama biasanya kalau hitam kayak gini selalu telat proses penggantian oli. Ya, jadi di bagian pelumasannya tidak maksimal. Kayak gini tuh. Buka terus. Nah, untuk pembongkaran ini tidak mesti harus ditopkan dulu kalau untuk pembongkaran, terkecuali untuk pemasangan baru kita topkan. Kalau untuk pembongkaran tidak perlu kita topkan. Nah, untuk pembongkaran kayak gini teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman mau coba bongkar sendiri ya, mau coba bongkar sendiri, diusahakan baut-bautnya ini harus diingatkan. Baut ini letaknya di sini ya, mur ini letaknya di sini ada ringnya. Ringnya kebalik apa tidak untuk pemasangannya. Jadi untuk ring juga jangan disepelekan di sini. Ring juga ada fungsi-fungsinya, ada yang tumpul dan ada yang runcing. Kalau yang runcing tuh taruhnya di mana, yang tumpul letaknya di mana. Tapi kalau untuk ring bolak-balik juga sih nggak masalah ya. Tapi alangkah baiknya seperti bawaannya unitnya, pemasangannya. Karena pabrikannya sudah memperhitungkan dari hal yang sepele, dari hal yang kecil pun diperhitungkan. Jadi kalau bisa ikutin aja sesuai pemasangan pabrikannya. Ini udah lepas, tinggal kita cabut. Bagus Keng, businya. Hah? Iya tah? Oh, di bagian lifter nih. Untuk di bagian penekan keteng nih untuk pengecekannya. Ini saat menekan semuanya, ini tekan, dipukul-pukul pelan-pelan kayak gini. Masuk apa enggak? Kalau masuk, tuh, berarti di bagian lifter ini sudah lemah. Tuh, ini masuk. Tuh. Ada lemah sedikit, tapi ini masih bisa dipakai. Segini. Tuh. Cuman ada terindikasi ada kelemahan cuman sedikit, tapi ini masih bisa dipakai, masih aman lah. Lifter masih aman. Ini udah
Tuh. Ini untuk lidah di bagian sini ini rentan terjadi patah nih, harus hati-hati. Lidah yang keteng yang bagian bawah ini rentan patah. Tuh, mesinnya macet. Nah, tuh. Di bagian pistonnya dan boring macet tuh. Macetnya. Oh, kekuatan guys. Macet. Nah, di sini juga ada bosing nih, nyilang. Sebelah sini satu. Sebelah sini satu. Ini kencang, biarin. Tarik. Nah, kena. Oh, macet. Ini juga ada bosing nih. Kalau untuk di bagian boring di sini bosing. Kalau untuk di bagian headnya di sini nyilang bosingnya tuh. Sama aja, keliru juga, nggak masalah, 4 biji adanya. Nah, ininya keras tuh. Aturan di bagian sini bisa main nih, ke atas ke bawah, ini mah keras. Tuh, kan ini harus lentur nih, harus bisa naik ke atas. Pokoknya gerak di bagian sini tuh, ini tidak bisa sama sekali. Tuh, macet, keras. Oke, sekarang kita buka. Untuk di bagian boringnya, baret parah boringnya, ini harus di lemer, di quarter ya, ini harus di quarter, di lemer. Kalau untuk jenis motor ini Scoopy tahun 2019, Scoopy Donat, ini bisa di quarter ya, di bagian liniernya, karena di bagian liniernya ini dari baja, besi baja, jadi bisa di quarter. Beda lagi dengan motor Yamaha Matic ya. Kalau Yamaha Matic rata-rata semuanya tidak bisa di quarter, karena di bagian dinding liniernya ini menggunakan aluminium yang dilapisi pengeras, jadi diasil. Kalau ini boringannya besi, bisa di quarter untuk jenis motor Honda. Macetnya izin yang sebenang di besi ya dipakai. Nah ya nih teman-teman nih klekernya nih, jadinya kayak Berapa yang sentuhan? gimana belah dia? Mulai naon? Ke bawah tuh. Muter tuh dulu. Sampai kunci 17. Ini untuk pelepasan di bagian piston di sini. Kan ini di bagian pen piston dengan conrodnya ini macet. Kalau dipukul-pukul ini bisa bengkok di bagian setangnya. Jadi ini diusahakan supaya tidak merusak ke bagian setang.
Ya, putar. Pakai impact udah 17. Terus muter. Oke. Bautnya nakalan muter. Parah macetnya. Guys, wangi goreng dong amat ya. Coba Jajang. Standar 2. Standar 2 nya. Mantap ah. Nya ulah pakai standar 2 aku udah mantong ya standar 2 lagi luhur tinung. Kalau jangan sampai keng ta. Coba pena buka. Ganti di belah itu. Mana? Ganti dari sebelah sana. Hah? Iya, nata baut na. Yo, kita. Semuanya turun sakit kan? Yes, pelan. Cula. Ini impact lah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Sebelah kerja itu tehnya. Oh tuh. Ini udah kena nih tuh. Berat.
30 genep 10. Tarikannya ke sini ya. Ada. Nah, nih teman-teman nih ya. Ini kalau misalkan buka dari sini susah, pindah klekernya dari sana. Karena yang macet biasanya nih, kalau dibuka dari sebelah sini nggak kena, berarti yang macet sebelah sana ya. Jadi pennya tertinggal di bagian control sebelah sini. Dibuka dari sana, kalau macet dari sini, buka dari sana, tariknya ke sini pasti kena. Tuh. Nih. Tuh. Tuh ya. Jadi pen pistonnya yang tertinggal di bagian dalam sini. Mana pen benang, Teng? Pena bunang tuh. Tuh. Jadi besi pen ini tertinggal di bagian setang yang sebelah sini. Makanya saat kita buka dorong dari sini ke sana nggak bisa, tapi saat didorong dari sini ke sini jadi bisa. Nah, coba kalau misalkan keras dari sini pindah dari sana. Kalau misalkan keras dari sana pindah dari sini. Ya. Oke. Kita cek di bagian setang. Ini kotor banget dalamnya tuh. Nah, untuk pengecekan di bagian setang, ini tarik, dorong perlahan, pakai perasaan. Ini kalau ada space, anak ini akan terasa celek. Tapi ini nggak ada. Nah, saat dia tarik dorong ini tidak ada. Pakai rasa tidak ada. Sekarang kita cek yang cara kedua, ini dipukul. Kalau misalkan setang ini sudah kena, ada space di bagian kontrol, di bagian bearing kontrol, di bagian dalam. Ini saat dipukul kayak gini, cenderung suaranya trak, itu menandakan ada space. Kalau misalkan dipukul suaranya duk, itu menandakan di bagian kontrol, bearing di bagian kontrol, di bagian itu masih aman. Kita pukul. Tuh. Suaranya duk. Berarti di bagian setang ini masih aman. Kita lihat di bagian setangnya bengkok apa tidak. Setang masih lurus, tidak bengkok. Ini paling kalau misalkan diganti pistonnya, kan ini pasti sekali pistonnya diganti. Nah, ini dipasang pakai yang baru pasti nggak bakalan masuk. Jadi kita perlu gesekan sedikit menggunakan amplas. Ya. Kalau nggak menggunakan tuner, jadi dicari aja bekas besi pen yang tertinggal di bagian setang, dituner pelan-pelan pakai perasaan. Jangan sekeliling semuanya, nanti akan ada space di sini, jangan terlalu longgar. Kalau longgar di bagian sini akan menimbulkan berisik juga. Nah, di sini harus sepan, selek. Ini kotor banget dalamannya tuh. Bagian noken as, bearingnya, otomatisnya ini masih aman. Di bagian sepatu kelep atau di bagian rocker arm, di bagian RRA nya aman. Tuh, aman. Untuk pemasangan di bagian ini jangan takut keliru, karena di sini ada tandanya I dan E. Di mana I itu yang in dan yang E itu yang X. Kalau misal lihat dari angka, ini yang besar angkanya di bagian in dan yang kecil angkanya di bagian X. Tuh 67 yang X, 90 yang in. Dan juga di sini ada cirinya. Kalau yang X di sini ada sentil penekan dekompresinya nih tuh.
ya. Kalau yang in nggak ada, polos. Nah, oke. Di bagian klep ini aman, masih tebal. Yang in, yang egg masih tebal juga. Nah, tapi untuk yang egg nanti kita lihat kondisinya, kita sekir. Setelah disekir nanti ketahuan di bagian sini ada yang keropos apa tidak. Kalau keropos ini harus diganti mau tidak mau. Kalau keropos karena percuma nantinya bocor kompresi, ya. Nah, untuk bos klep ini untuk pengecekan bos klep ini sering sekali saya tutorialkan. Pengecekan bos klep ini masukin, tutup di bagian sini, tarik. Jika bunyi cemplung itu menandakan bos klep masih bagus. Tarik. Nah, bos klep masih aman. Yang egg masih aman. Bos klep in dan yang egg masih aman. Nah, ini kotor banget. Tuh parah, guys. Tuh parah tuh dalamnya. Kotor banget. Oke. Ini masalahnya cuma di sini doang. Tuh. Boring di quarter. Ini diameternya masih standar. Persesnya. Ari Sigmat mana kayak? Sigmat. 16 tuh. Ini kita lihat nih diameternya berapa nih. Kayaknya masih standar karena menurut informasi ini belum pernah dibongkar. 50 mili. Nah, ini diameternya masih standar berarti belum pernah di quarter atau 50 kurang 50. Ini diameternya masih standar, oversize standar. Jadi paling kita naik kalau misalkan di bagian goresannya tidak terlalu dalam bisa naik 25. Kalau misalkan dalam naiknya 50. Kalau tidak kekejar masih dalam goresannya naik 100. Tapi biasanya nggak mungkin. Paling juga naik paling tinggi biasanya ke 50. Kalau goresannya dalam 50 udah kena. Oke. Ini di quarter ini doang masalahnya paling ya. Piston, lemer, jasa bongkar pasang, amplas, oli, packing, lem packing, bensin untuk nyuci, paling itu doang. Udah masalahnya cuma ini doang. Nggak ada masalah lain di bagian sini doang masalahnya. Piston. Oke. Ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Iya. Isukan ya, mungkin kayak isukan mereka deh. Iya, mang sore be jam berapa? Jam 5. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini tinggal di quarter doang, di lemer, pasang lagi, dibersihkan, pasang lagi gitu doang udah. Untuk pemasangan mungkin videonya sudah berapa kali saya tutorialkan secara detail dari bongkar sampai masang udah banyak ya videonya. Untuk Matic Honda, untuk Yamaha Honda juga udah banyak, tinggal cari aja videonya nanti insya Allah. Cari aja pokoknya lah videonya. Kita mau cantumin di kolom deskripsinya juga, nyari videonya udah lama banget ya. Mungkin videonya tidak ketemu karena udah lama banget ya. Yes. Mungkin video yang cukup sampai di sini. Silahkan cari saja untuk video pemasangannya, sudah saya tutorialkan saja detail ya. Ini mah sekedar pembongkaran saja. Jadi kalau misalkan motor normal kehabisan oli, lupa proses penggantian oli, paling yang kena di bagian sini saja, bagian boring dan piston. Adapun kerusakan di bagian setang itu tergantung, karena di bagian pistonnya macet tadi. Kerusakan di bagian setang piston, di bagian konrod tergantung yang bongkarnya. Kalau bongkarnya tidak hati-hati bisa-bisa jadi overhaul, ganti setang piston atau ganti setang, atau diganti di bagian setang seher kalau pembongkarannya secara barbar dipukul. Bisa-bisa setangnya rusak. Kalau ini kalau pembongkaran seperti tadi insya Allah aman, jadi setangnya tidak mungkin rusak ya. Jadi ini aja yang bermasalah seher dan boring, tinggal di lemer, di quarter udah beres, pasang
Ya, estimasi biaya paling 400.000 kurang lebih. Ya, kurang lebih 400.000. Walaupun lagi gedenya, kalau kerusakan di bagian situ saja paling 500 ribuan, terkecuali diganti box, diganti boringnya, satu box satu paket piston dengan boringnya diganti yang original baru. Ya, biayanya bisa sampai 500.000 ke atas. Kalau di Lemmer paling perkiraan 400 kecilnya, 500 besarnya paling. Oke. Ya. Ini udah sore, kita lanjutkan nanti besok. Sekian dan terima kasih, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.